Di kaki Gunung Merapi, tersembunyi di balik hutan lebat dan lembah yang terisolasi, terletak Desa Tumbal. Desa ini dikenal dalam mitos sebagai tempat di mana kekuatan gaib dan dunia manusia saling bertemu. Keberadaannya selama bertahun-tahun hanya dikenal oleh penduduk setempat dan pengembara yang nekat. Cerita rakyat sering menceritakan tentang desa ini sebagai tempat penuh misteri dan bahaya, tetapi juga menawarkan keajaiban yang jarang ditemukan. Sekelompok petualang, Arya, Danu, Nara, Rian, dan Mira, memutuskan untuk mengeksplorasi desa ini setelah mendengar legenda-legenda tentang artefak kuno dan kekuatan gaib yang tersembunyi di sana. Arya adalah seorang arkeolog muda dengan semangat untuk mengungkap misteri sejarah. Danu adalah penjelajah berpengalaman dengan naluri bertahan hidup yang tajam. Nara adalah juru masak dan penyembuh dengan kemampuan medis yang mumpuni. Rian adalah ahli bela diri dan pelindung kelompok yang selalu siap menghadapi bahaya. Mira, seorang fotografer yang gemar mendokumentasikan keajaiban alam, melengkapi tim ini dengan kamera dan keenam rasa ingin tahunya. Mereka berkumpul di sebuah kafe di kota besar, membahas rencana perjalanan mereka. Arya menunjukkan peta kuno yang didapatnya dari seorang kolektor barang antik. Peta tersebut penuh dengan simbol-simbol misterius dan catatan aneh. Meski sulit dibaca, Arya yakin peta ini adalah kunci menuju penemuan besar. Banyak yang memperingatkan kita tentang bahaya di desa itu, kata Arya penuh semangat. Tapi aku yakin kita akan menemukan sesuatu yang sangat berharga di sana. Danu mengangguk sambil memeriksa perlengkapan pendakian dan survivalnya. Aku sudah memeriksa semua perlengkapan. Kita harus berhati-hati. Ini bukan perjalanan biasa. Aku sudah menyiapkan kebutuhan medis dan makanan. Aku rasa kita akan baik-baik saja jika kita saling menjaga, tambah Nara sambil memeriksa tas medisnya. Setelah persiapan selesai, mereka memulai perjalanan menuju Desa Tumbal, melewati jalanan yang semakin gelap dan terjal. Perjalanan mereka melalui hutan kemuning, hutan lebat yang terkenal dengan mistis dan keangkerannya. Hutan ini sangat berbeda dari hutan-hutan yang biasa mereka lewati. Pohon-pohon raksasa dengan cabang-cabang yang saling bertautan, menciptakan suasana yang hampir seperti di dunia lain. Aku merasakan sesuatu yang aneh di sini, kata Mira, sambil memotret suasana hutan yang misterius. Sepertinya ada sesuatu yang mengamati kita. Danu memimpin dengan hati-hati, memastikan jalur yang mereka lewati aman dari kemungkinan bahaya. Rian mengikuti di belakang, menjaga agar mereka tetap aman dari ancaman yang mungkin muncul. Nara selalu waspada terhadap kondisi kesehatan mereka dan memeriksa perlengkapan medis yang dibawanya. Malam tiba dengan cepat di tengah hutan, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah clearing yang tampak aman. Namun, saat mereka tidur, mereka merasakan suasana yang tidak nyaman. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik bayang-bayang. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di tepi Desa Tumbal. Desa ini tampak seperti sebuah reruntuhan zaman kuno, dengan rumah-rumah kayu tua dan jalanan yang tidak terawat. Desa ini tampak sepi, tetapi mereka segera merasakan adanya aura yang berbeda. Saat mereka memasuki desa, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Jaya, yang merupakan satu-satunya penghuni desa yang tersisa. Pak Jaya mengenakan pakaian tradisional yang usang dan wajahnya penuh kerutan yang menunjukkan usia dan pengalaman hidupnya. "Selamat datang di Desa Tumbal," kata Pak Jaya dengan suara yang berat. "Aku sudah mendengar tentang kedatangan kalian. Kami sedang mempersiapkan ritual tahunan kami." Pak Jaya menjelaskan bahwa desa ini merupakan tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bertemu. Setiap tahun,
Mereka harus melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan antara kedua dunia tersebut. Jika ritual ini gagal, kekuatan gaib akan menguasai desa dan mengancam kehidupan penduduknya. Kalian diperbolehkan untuk melihat dan berpartisipasi dalam ritual, kata Pak Jaya. Tapi harus diingat, ada aturan dan larangan yang harus dipatuhi. Arya, Danu, Nara, Rian, dan Mira memutuskan untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Mereka ingin memahami lebih dalam tentang desa dan kekuatan misterius yang ada di sana. Selama ritual berlangsung, mereka menyaksikan berbagai upacara dan doa yang dilakukan oleh penduduk desa. Mereka juga diperkenalkan kepada beberapa artefak kuno yang memiliki kekuatan gaib. Salah satu artefak tersebut adalah patung batu yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, suasana ritual tiba-tiba berubah menjadi tegang. Kekuatan gaib yang selama ini terjaga mulai mengganggu proses ritual. Para petualang dan penduduk desa terjebak dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk gaib yang muncul dari kegelapan. Momen tersebut menimbulkan kekacauan dan kepanikan di seluruh desa. Arya menggunakan pengetahuannya tentang artefak kuno untuk membantu mengendalikan situasi. Dia berusaha memahami cara kerja artefak yang ada dan mencari cara untuk menghentikan gangguan tersebut. Danu dan Rian berjuang melawan makhluk-makhluk gaib dengan keberanian dan keterampilan bertempur mereka. Nara merawat luka-luka dan memberikan dukungan medis kepada mereka yang terluka, sementara Mira mencoba mendokumentasikan setiap momen pertarungan dengan kameranya. Perjuangan mereka sangat berat, tetapi dengan kerjasama dan tekad, mereka berhasil mengatasi makhluk-makhluk gaib yang menyerang. Ritual yang sempat terganggu akhirnya dapat dilanjutkan dengan sukses, berkat bantuan mereka. Kekuatan gaib yang mengancam desa berhasil dikendalikan kembali. Setelah pertempuran usai, desa Tumbal kembali tenang. Pak Jaya mengucapkan terima kasih kepada para petualang dan memberikan mereka beberapa artefak sebagai tanda penghargaan. Desa ini kembali melanjutkan hidupnya dengan damai, dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib terjaga. Petualang-petualang itu kembali ke kota besar dengan pengalaman yang tak terlupakan. Mereka membawa pulang cerita dan pengetahuan berharga tentang kekuatan gaib dan ritual kuno. Arya menulis buku tentang petualangan mereka, sementara Mira mengedit foto-fotonya untuk diterbitkan dalam majalah perjalanan. Meskipun mereka telah meninggalkan desa Tumbal, kenangan tentang petualangan mereka akan selalu ada dalam hati mereka, sebagai pelajaran berharga tentang keberanian, kerjasama, dan kekuatan gaib yang melampaui pemahaman manusia biasa. Setelah meninggalkan desa Tumbal dan kembali ke kehidupan normal di kota besar, Arya, Danu, Nara, Rian, dan Mira merasakan dampak mendalam dari pengalaman mereka. Meskipun mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, kenangan dan pelajaran dari petualangan mereka tetap membekas. Arya mulai menulis buku yang mendokumentasikan perjalanan mereka dan penemuan di desa Tumbal. Setiap bab dirancang dengan teliti, menggambarkan detail ritual, artefak, dan kejadian supernatural yang mereka alami. Arya merasa bahwa penulisannya adalah cara untuk membagikan pengetahuan dan memperingatkan orang lain tentang bahaya dan keajaiban yang tersembunyi di dunia ini. Selama menulis, Arya seringkali teringat saat-saat kritis dalam ritual dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menyelamatkan desa. Danu, yang merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketahanan kelompoknya, memutuskan untuk membuka sekolah pelatihan survival dan petualangan. Dia ingin berbagi pengetahuan dan keterampilannya dengan orang lain, sambil memastikan bahwa mereka juga memahami pentingnya kesiapan dan kehati-hatian dalam menjelajahi tempat-tempat yang tidak dikenal. Sekolahnya menarik banyak peserta yang tertarik untuk belajar cara bertahan hidup di alam liar, serta memahami teknik-teknik bertahan hidup yang lebih canggih. Nara kembali ke praktik medisnya, tetapi dengan perspektif baru.
Pengalaman di Desa Tumbal membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan mendalam para pasiennya. Dia mulai menawarkan kursus dan seminar tentang pertolongan pertama dan kesehatan di lingkungan yang ekstrim. Nara juga memperluas kemampuannya dengan mempelajari teknik penyembuhan tradisional yang dia pelajari dari penduduk desa, menambah dimensi baru dalam praktik medisnya. Rian, sebagai seorang ahli bela diri dan pelindung, merasa tergerak untuk melanjutkan misinya dengan melatih generasi muda dalam bela diri. Dia membuka dojo dan mengajarkan seni bela diri yang tidak hanya mengajarkan teknik pertahanan, tetapi juga nilai-nilai disiplin dan kehormatan. Rian juga berbagi kisah tentang petualangan mereka untuk menginspirasi murid-muridnya, menunjukkan bagaimana ketangguhan dan kerjasama bisa mengatasi situasi yang paling menantang. Mira, di sisi lain, memanfaatkan pengalaman dari petualangan tersebut untuk mengembangkan proyek dokumentasi visual yang lebih besar. Dia mengedit foto-foto dan video yang diambil selama perjalanan mereka, dan akhirnya menghasilkan sebuah pameran foto yang menyoroti keindahan dan misteri Desa Tumbal. Pameran ini menarik perhatian banyak orang dan membuka diskusi tentang kekuatan gaib dan keajaiban yang tersembunyi di tempat-tempat yang belum terjamah. Namun, meskipun mereka kembali ke kehidupan sehari-hari, perasaan ketidakpastian tetap menghantui mereka. Setiap kali mereka melihat berita tentang fenomena aneh atau mendengar cerita misterius, mereka tidak bisa tidak merasa terhubung dengan pengalaman mereka di Desa Tumbal. Mereka tahu bahwa ada banyak misteri yang belum terpecahkan di dunia ini, dan meskipun mereka telah menyelesaikan satu petualangan, rasa ingin tahu mereka tentang dunia yang lebih besar dan lebih kompleks terus berkembang. Di suatu malam yang tenang, Arya menerima surat misterius. Surat itu datang tanpa nama pengirim dan hanya berisi satu kalimat. Ada lebih banyak yang harus kau temukan. Dengan pesan ini, Arya merasa ada panggilan baru untuk melanjutkan pencarian mereka. Meskipun dia sudah siap untuk mengambil waktu istirahat, surat itu membuka kembali rasa penasaran dan dorongannya untuk menjelajahi lebih banyak misteri. Begitu juga dengan Danu, Nara, Rian, dan Mira. Mereka masing-masing menerima petunjuk atau menemukan item-item aneh yang mengindikasikan bahwa perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Setiap petunjuk membawa mereka pada petualangan baru, memperdalam pengetahuan mereka tentang kekuatan gaib dan artefak kuno. Keterhubungan mereka tetap kuat, dan mereka tahu bahwa jika ada satu hal yang mereka pelajari dari pengalaman mereka di Desa Tumbal, itu adalah bahwa dunia ini penuh dengan rahasia dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Cerita mereka berlanjut, tidak hanya sebagai pencari pengetahuan tetapi sebagai pelindung dan penjelajah dunia yang lebih luas, yang terus-menerus mengungkap rahasia dan misteri yang belum terpecahkan. Mereka sadar bahwa setiap langkah baru membawa mereka lebih dekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan gaib yang menghubungkan semua hal di dunia ini. Setelah melewati berbagai petualangan, tantangan, dan penemuan yang menegangkan, Arya, Danu, Nara, Rian, dan Mira kembali ke kehidupan mereka dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia yang mereka tinggali. Pengalaman mereka di Desa Tumbal dan pencarian artefak kunci keseimbangan telah mengubah mereka selamanya, mengajarkan mereka tentang kekuatan, keberanian, dan arti sejati dari kerjasama. Arya menyelesaikan bukunya dengan penuh rasa syukur, menuliskan semua pengetahuan dan pengalaman mereka dengan tujuan untuk menyebarkan pemahaman tentang kekuatan gaib dan artefak kuno. Buku tersebut menjadi referensi penting bagi banyak peneliti dan petualang, memberikan wawasan yang berharga tentang dunia yang lebih luas dan misterius. Danu, melalui sekolah pelatihan survival dan petualangannya, mengajarkan banyak orang tentang pentingnya kesiapan dan keterampilan bertahan hidup. Sekolahnya tidak hanya mengajarkan teknik-teknik praktis, tetapi juga membekali para peserta dengan sikap mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Nara, dengan seminar dan kursus medisnya, berhasil mengedukasi banyak orang tentang pertolongan pertama dan penyembuhan tradisional.
Kontribusinya membantu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan dalam berbagai kondisi, sekaligus memperkenalkan teknik-teknik penyembuhan yang mungkin hilang seiring waktu. Ryan, dengan dojo bela dirinya, melatih banyak murid dalam seni bela diri dan disiplin. Ia menyadari bahwa bela diri lebih dari sekadar teknik pertarungan. Itu adalah alat untuk membentuk karakter dan membangun rasa hormat serta keberanian. Mira, melalui pameran foto dan dokumentasi visualnya, berhasil menginspirasi banyak orang dengan keindahan dan misteri yang dia temui. Karyanya tidak hanya mendokumentasikan perjalanan mereka, tetapi juga menyebarkan keajaiban dan keindahan yang tersembunyi di dunia. Setiap anggota kelompok terus mengejar passion mereka dengan dedikasi baru, dibekali dengan pelajaran berharga dari pengalaman mereka. Meskipun mereka kembali ke kehidupan sehari-hari, mereka tetap terhubung oleh kenangan bersama dan tekad untuk terus mengeksplorasi dunia. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak berhenti di sini. Dunia ini masih menyimpan banyak misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Dengan semangat petualangan dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, mereka siap menghadapi tantangan baru dan menjelajahi lebih dalam ke dalam rahasia dunia yang luas dan misterius. Mereka menyadari bahwa setiap penemuan baru dan setiap pengalaman yang mereka hadapi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang membawa mereka lebih dekat untuk memahami keajaiban dan misteri yang ada di sekitar mereka. Dengan keyakinan ini, mereka melanjutkan hidup mereka, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya dan mengungkap lebih banyak rahasia dari dunia yang menunggu untuk ditemukan.